Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sudah masuk semua ya. 20 siswa sudah hadir semua ya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, Bu. Oke, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu mampu menafsirkan definisi dari persamaan dasar akuntansi. Kemudian yang kedua yaitu mampu menganalisis unsur-unsur dari persamaan dasar akuntansi. Yang ketiga, nanti adik-adik akan berdiskusi. Melalui diskusi, nanti adik-adik mampu membuat peta pemikiran atau peta konsep dari persamaan dasar akuntansi. Kemudian, nanti adik-adik mampu memeriksa hubungan antara unsur-unsur persamaan dasar akuntansi dan bentuk persamaan dasar akuntansi. Oke. Sebelumnya marilah kita bernyanyi dulu ya. Adik-adik bisa nyanyi lagu Pancasila? Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Oke. 3, 2, 1. Garuda Pancasila. Oke, terima kasih ya. Oke. Sebelumnya Ibu sudah share materi ya di GC yaitu mengenai persamaan dasar akuntansi. Ada yang masih ingat apa sih akuntansi itu? Ingat, Bu. Ingat, oke silahkan. Asia, apa itu akuntansi? Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran sehingga memungkinkan terjadinya laporan keuangan dari berbagai transaksi yang terjadi. Oke, pinter. Beri aplaus untuk Asia. Oke, bagus ya. Jadi mesti ingat ya bahwa akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran sehingga memungkinkan terjadinya laporan keuangan dari berbagai transaksi yang terjadi. Oke, ya. Nanti kita akan berdiskusi ya, satu kelompok terdiri dari 5 orang. Ini 20 orang berarti terbagi menjadi 4 kelompok ya. Sekarang kalian simak baik-baik dan perhatikan baik-baik materi berikut ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mempresentasikan mata pelajaran akuntansi dasar dengan kompetensi dasar yaitu menyusun persamaan dasar akuntansi. Materi ini disusun oleh Yuna Nurhayati, sarjana pendidikan. Pertemuan pertama kita akan membahas mengenai 1. Pengertian persamaan dasar akuntansi. 2. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. 3. Bentuk persamaan dasar akuntansi. Peta konsep persamaan dasar akuntansi adalah persamaan yang menggambarkan hubungan antara harta, utang, dan modal yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu harta sama dengan utang ditambah modal. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. 1. Aset. Aset sering disebut juga dengan istilah harta atau aktif. Aset diartikan sebagai kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang dapat dinilai dengan uang dan memiliki manfaat di masa mendatang. Penggolongan aset. 1. Aset lancar atau current asset. Aset lancar adalah uang kas atau setara kas dan aktiva lainnya yang dapat dipakai atau dijadikan uang kas dalam jangka waktu 1 tahun. Investasi jangka panjang atau long term investment. 3. Aset tetap atau fixed asset. Menurut standar akuntansi keuangan adalah
Aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Unsur yang ketiga yaitu ekuiti atau modal. Ekuitas sering disebut juga dengan modal atau kapital. Ekuitas merupakan hak pemilik atas kekayaan perusahaan. Ekuitas merupakan hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Unsur yang keempat yaitu pendapatan. Pendapatan atau penghasilan atau revenue merupakan arus masuk kas akibat dari penyerahan atau penjualan barang atau jasa atau aktivitas lain yang merupakan kegiatan utama perusahaan. Unsur yang kelima yaitu beban. Beban atau biaya atau expense merupakan arus keluarga dalam rangka untuk memperoleh pendapatan. Unsur yang keenam yaitu tadi sudah menyimak yaitu mengenai pengertian persamaan dasar akuntansi, unsur-unsur dan bentuk persamaan dasar akuntansi ya. Sebelum Ibu membagi kelompok, barangkali ada yang ditanyakan? Oke, silahkan. Ibu izin bertanya. Ya, silahkan. Apa fungsi dari persamaan dasar akuntansi? Oke, apa fungsi dari persamaan dasar akuntansi? Oke, sebelumnya teman-teman yang lainnya ada yang bisa jawab apa sih fungsi dari persamaan dasar akuntansi? Untuk mengetahui pengaruh dari harta, utang, dan modal, Bu. Oke, pintar, bagus sekali. Beri tepuk tangan buat Irma. Oke, sekarang Ibu akan membagi kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 5 orang ya. Ini ada 20 orang, berarti satu terdiri dari 4 kelompok ya. Paham, oke. Silahkan simak baik-baik ya. Nanti kalian presentasikan ya. Yang pertama ada bentuk persamaan dasar akuntansi. Aset sama dengan liability ditambah kapital. Kelompok pertama, ya silahkan Irma. Oke Bu, dari hasil diskusi dengan kelompok kami dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pengembangan bentuk persamaan dasar akuntansi, maka definisi persamaan dasar akuntansi itu merupakan aset itu diperoleh dari utang ditambah dengan modal dikurangi tipe ditambah dengan pendapatan dikurangi beban, Bu. Oke, bagus sekali jawabannya Irma. Ya, tepat sekali. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Semuanya paham? Paham, Bu. Paham. Oke, ya. Kita simpulkan ya, berdasarkan hasil diskusi tadi. Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan tarik kesimpulan. Berdasarkan materi pada hari ini, dalam persamaan dasar akuntansi itu terdapat unsur-unsur yang harus dibuat, yaitu ada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Oke, bagus ya. Oke, Ibu bantu simpulkan ya. Jadi persamaan dasar akuntansi itu yaitu persamaan yang menggambarkan posisi harta, utang, dan modal. Kemudian ada pun unsur-unsur dari bentuk persamaan dasar akuntansi yaitu terdiri dari harta, utang, modal, pendapatan, beban, dan prefer ya. Bentuk persamaan dasar akuntansi yaitu harta sama dengan utang ditambah modal. Oke ya. Modal. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada materi yang ditanyakan? Terima kasih ya adik-adik atas partisipasinya. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai menyusun persamaan dasar akuntansi. Nanti materinya akan Ibu share yaitu melalui Google Classroom.
Dan untuk evaluasi nanti Ibu share melalui Google Form ya. Oke. Terima kasih atas partisipasi adik-adik semua. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, patuhi protokol kesehatan. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih. Sampai jumpa di Zoom minggu selanjutnya ya. Nanti Ibu akan share jadwalnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.